Nah, kita itu yang di desa itu kan kebalikan sama orang-orang kota sekarang ya. Kalau orang-orang kota, anak-anak muda milenial itu yang di kota itu mereka lagi gencar-gencarnya tanam menanam yang nggak punya lahan-lahan itu ya. Bahkan yang rumahnya tingkat itu ya, yang susun ke atas itu, mereka bikin bedengannya di atas, di lantai paling atas sendiri. Nah, itu mereka lagi genjer-genjernya dan bahkan mereka sampai belajar di Institut Bumi Langit itu ya, yang di Jogja itu, dan tempatnya Pak Iskandar itu. Nah, beliau ini dulu kan seniman ya, seniman hijrah yang sekarang tinggal di Jogja, membeli lahan di situ, akhirnya membuat Institut Bumi Langit itu ya, yang cukup tenar, yang sempat dikunjungi Presiden Obama pada waktu itu ya. Nah, itu kan banyak sekali tuh yang belajar di tempatnya Pak Iskandar itu. Luar Jawa banyak, dari Jawa juga tidak sedikit, dan mereka cuma ingin belajar cara bertanam dengan organik. Dan beliau di situ juga ada restorannya juga ya, warung makan istilahnya. Di situ makanannya semua organik. Itu sangat luar biasa sekali ya di Institut Bumi Langit. Jadi di situ banyak sekali yang belajar di situ, dan kebanyakan malah muda-mudi ya, anak kuliah dari berbagai penjuru, dan kebanyakan malah orang-orang kota itu ya. Nah, kebalikan sama kita yang di desa. Kalau kita pengennya ke kota, kalau orang kota bosan hidup di kota, mereka pengennya seperti kita ini, nanam-menanam ya kan. Mereka kalau lihat lingkungan seperti ini, sepertinya pengen mau dibeli. Mereka kan pengen punya lahan seperti kita ini. Nah, itu ya, kebalikan sama kita. Kita pengennya kerja di kota, tapi mereka pengennya memiliki lahan di desa, hidup nyaman ya, minum wedhus, memelihara domba sambil menanam tanaman ini. Tapi mungkin permasalahannya kan di ekonomi ya. Mereka kuat di ekonomi, kalau kita lemah di ekonomi, ya enggak. Mereka ingin mempunyai lahan di desa, di lingkungan seperti ini karena mereka punya uang. Ya mungkin dari background yang memang orang berada ya. Mereka bercocok tanam bukan untuk mencari uang, mungkin untuk hobi, untuk untuk menyegarkan pikiran ya, seperti itulah, cooling down. Kalau kita kan ini untuk cari uang. Kalau kita untuk cari uang, kalau mereka untuk santai, untuk kongko ya, untuk menikmati hidup. Udara-udara seperti ini kan di kota kan nggak ada. Jadi maksud saya ini untuk mencari uang ya memang bisa menghasilkan uang kan, tapi apa salahnya ya enggak, daripada kita bingung cari kerjaan. Ini yang masih nganggur ya, daripada bingung cari kerjaan kerja di pabrik dengan aturan pabrik yang seperti itu. Kalau orang tuanya mempunyai lahan, mungkin bisa diminta beberapa petak ya, bilang, Pak, ini saya minta 1 petak ya buat belajar nanam ini ya. Nanti kalau sudah menghasilkan seperti ini kan akan terdorong lagi, wah ternyata menghasilkan uang. Nah, nanti bisa berkembang lagi 1 petak lagi menjadi 2 petak tuh, dikasih yang jangka pendek dulu. Kangkung kan 1 until itu kan, 1 bongkok kecil itu kan sempet 2000-an itu ya. Kalau sekarang saya kurang paham untuk sayurannya, harga sayuran. Kalau terong saat ini 3000 1 kilo. Kalau lombok 1 kilo ya itu tadi 15 ribu, 16 ribu. Nah, itu sebenarnya ladang kita itu kan ladang uang. Karena kita itu masih mungkin belum yakin, belum pede, belum jadi petani ya, akhirnya malas kan. Tapi kalau sudah mencoba ya, dan apalagi kalau ada hasilnya seperti ini, kita mikirnya, loh kenapa nggak dari dulu kan gitu. Ini tinggal panen tiap 2 atau 3 hari sekali. Ini bisa jadi uang sebenarnya ya. Ini. Nah, maksud saya, jika teman-teman mungkin
jadi petani gajinya kecil, mending kerja di pabrik, mending kerja di kantor. Ya itu kan hak panjenengan. Maksud saya, kalau mempunyai lahan, mungkin bapak atau orang tua panjenengan punya lahan, mungkin bisa minta beberapa petak lah, atau beberapa dibikin bedeng seperti ini, nanti ditanami sayuran atau lombok atau apa, itu sebenarnya menghasilkan loh ini ya. Mungkin untuk belajar dulu nanam kangkung atau terong, itu kan pertumbuhannya lebih cepat daripada lombok yang jualannya juga gampang. Sawi itu kan juga cepat juga panennya. Yang panen jangka pendek itu sebenarnya kan cepat jadi uang itu. Nah, masanya kembali ke diri kita. Sebenarnya kalau kita mau itu pasti ada hasilnya ya. Seperti ini dulu. Ya pertama kali saya nanam odot itu banyak sekali yang itu ya istilahnya membuli. Kalau zaman sekarang kan istilahnya itu membuli ya. Sawah dikei suket ya mana ya, saya biarin aja. Sawah kayak lombok ini dulu kan padi semua kan, tanaman padi. Sampai pari ngopeni gampang, wis kari nunggu panen. Kalau lombok kan memang ekstra luar biasa ya, harus perawatannya itu harus sebentar-bentar ke sawah. Tapi setelah lihat rumput yang sebegitu banyak ya, bawah atas bawah samping itu, nah yang punya ternak tuh ternyata untuk itu ya. Jadi kan sekarang kan sudah mulai tahu, apalagi kalau lihat lombok siap panen seperti ini ya. Ini kan panen yang merah-merah. Nah jadi kan kalau sudah ada hasilnya gini, yang awalnya membuli itu kan ya ya seperti itulah ya. Jadi kembali lagi yang mungkin yang punya lahan, yang lahan orang tuanya, mungkin ayo mulai melirik-lirik ke tanam-menanam, bercocok tanam ya. Ini tak kasih contoh, ini kan menghasilkan juga kan. Padahal dulu saya nggak ini ya, nggak ngira kalau urep ora ya, karena saya juga masih pemula. Ternyata kan menghasilkan juga. Ini saya ngejual sudah berkali-kali ini untuk ini panen lombok ini, setiap 3 kali sehari, 5 kali sehari, seminggu sekali, itu pasti ini panen, itu sudah pasti itu. Syukur-syukur ada lahan di belakang rumah, nanti bikin kandang sedikit kecil-kecilan, nanam rumput odot, terus beli domba 1-2 ekor. Siapa tahu juga kan. Saya kan awalnya kan dulu kan juga gitu. Saya terbentuk ini karena keterpaksaan. Kenapa keterpaksaan ya? Ini dulu kan awalnya tanah ini kan 3000 meter kan. Ini kan dulu tak jual tahunan itu ya, bukan dijual paku, dijual tahunan. Kalau nggak salah 10 tahun. Akhirnya kan kembali terus. Nah ayah saya wis digarap dhewe wae lah. Nah saya kurang yakin apakah saya mampu ini. Saya bertani itu, saya belum pernah merasakan macul ya kan, mencangkul terus mupuk terus wah, apalagi nanam lombok sampai berbuah ini, saya nggak kepikiran sama sekali. Nah itu tadi ya, karena keterpaksaan akhirnya ya oke lah, saya mencoba ya, akhirnya belajar dan akhirnya udah sempet panen juga yang kemarin itu, alhamdulillah panennya juga lumayan. Terus akhirnya itu tadi kurang tahu juga gimana itu ceritanya bisa punya domba itu ya. Tapi intinya dulu beli di mertua dulu yang domba itu ya, beli 1 ekor. Itu awalnya istri yang beli, istri beli 1 ekor kemudian beranak. Terus saya beli 1 ekor beranak lagi, akhirnya itu tadi jadi 4. Nah istri saya beli 1, saya beli 1, jadi 4 itu tadi kan. Akhirnya ya udah itu akhirnya kebangun kandang kecil itu. Terus akhirnya ya malah meremen saya ngambil keputusan yang padi sekitar 1500-an, yang ini yang tak bikin ladang ini ya separuhnya. Jadi ya ini kurang lebih 3000, jadi tak paron ya, separuh padi separuh yang lahan kering ini. Tak tanami rumput, yang pasti mau tak banyakin rumput dulu Bang Pakan dulu. Yang lainnya ya lombok ini nanti tinggal ini nunggu ini mati, nanti baru tak tanam. Nah contohnya ini ya, ini
ini bibitnya, ini bibit odot-odot ini nanti kan tak tanam di sungai-sungai itu nanti. Nah, seperti itu nanti penuh dengan bang pakan. Jadi itu intinya teman-temanku semuanya yang masih bingung pekerjaan, ayo mulai melirik jadi petani. Sebenarnya nggak sesulit yang kita bayangkan kok untuk bertani. Cuma ya capek, pasti capek, apalagi mencangkul ya, apalagi ngarit juga. Tapi kalau ngaritnya kayak gini kan nggak capek, ini 10 menit selesai ini. Ya kan, kalau punya bang pakan ya mungkin kita rekoso kan di awal aja ya, paling 1 bulan lah beradaptasi dulu mencangkul seperti apa, sampai rusak dulu tangan saya ya pertama kali macul mencangkul itu, akhirnya udah terbiasa. Panas ya, panas sudah pasti panas, namanya juga di sawah. Terus apalagi menghitam kulit tentu saja. Terus apalagi, wah banyak serunya. Tapi kalau ketika kita panen, nah itu rasa capek, rasa jenuh, rasa males itu terbayarkan, sudah lunas ya. Jadi insya Allah ini bisa menjadi berkah barokah untuk saya dan keluarga saya. Sekali lagi ayo teman-teman mulai melirik ini, bercocok tanam, jangan kalah sampah orang yang di kota. Mereka pengen ke sini, masa kita pengen ke sana. Oke, seperti itu ya teman-temanku semuanya. Ini saya mau nanam ini dulu, bibit ini sambil ini manen yang merah-merah itu. Habis itu pulang istirahat sama anak-anak, bikin kopi santai. Oke, terima kasih sudah menikmati pada kesempatan hari ini. Tidak lupa salam santun, salam sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.